Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hari tersebut juga ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. Hal ini didasari oleh keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa mengingatkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejarah lahirnya Pancasila. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang memulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat menenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Karena Jepang membutuhkan berbagai cara dan upaya, perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berjuang pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, itulah Jepang melalui menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Jambi Kosakai atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat lahir Pancasila. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan juga. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak beberapa kali. Pada sidang pertamanya yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia. Dalam persidangan itulah Pancasila yang pertama kali disusulkan oleh Insinyur Soekarno dirumuskan oleh para bapak bangsa. Tentunya usulan Soekarno tidaklah serta-merta begitu saja diterima oleh para peserta sidang. Terdapat perbedaan pandangan antara beberapa pihak. Perbedaan pendapat tidak hanya dalam hal dasar negara, melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal-hal krusial lainnya. Peran Panitia 9 dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal sebutan Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Jokro Sojoso, Haji Agus Salim, A.A. Maramis. Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berbunyi seperti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia.
Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disahkan oleh PPKI, Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebut yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh sebab satu dan lain hal.